Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 23 Oktober 2025. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi inspirasi yang meneguhkan langkah perjalanan hidup kita. Diambil dari Injil Lukas 12 ayat 49 sampai dengan 53. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya. Ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan urip iku urup, yang berarti hidup ini harus dijalani dengan menyala. Maka ada tagline yang kini mengatakan, "Menyala abangku." Hidup jangan dijalani dengan loyo-loyo, kata orang Papua. Namun perlu dijalani dengan semangat, dengan berkobar-kobar, agar hidup ini menjadi penuh makna dan berarti. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, maka ya orang yang menjalani hidup dengan semangat tidak boleh menyanyikan lagu basurip yang mengatakan, "Bangun tidur, tidur lagi. Habis makan, tidur lagi. Bangun, tidur lagi." Akhirnya basurip tidur untuk selama-lamanya. Ya. Nggak semangat. Ya. Sabda Tuhan hari ini terdengar mencengangkan dan sulit untuk dimengerti. Yesus berfirman, "Kalian sangka aku datang untuk membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan." Loh, kok Yesus mengatakan ini? Bukankah dirinya disebut sebagai sang Raja Damai, Raja Shalom? Bukankah ia mengajarkan cinta kasih yang menenteramkan dan selalu berkata, "Damai sejahtera bagimu"? Lantas mengapa ia berfirman kalau dirinya bukan membawa damai tetapi pertentangan? Tentu yang dimaksud dalam firman ini bukan tujuan dari kedatangan Yesus. Karena tujuan kedatangan Yesus jelas untuk mengaruniakan damai, keselamatan, shalom di tengah-tengah kita. Tetapi akibat dari kedatangan Yesus atau konsekuensi dari kedatangannya akan membawa pertentangan. Dengan demikian sebagai pengikut Kristus kita disiapkan. Kalau kedatangan Yesus sebagai terang, sebagai kabar gembira, membawa warta pertobatan. Namun banyak orang menolak, menentang. Orang lebih suka hidup dalam kegelapan, menutup hati terhadap warta gembira dan enggan untuk bertobat. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus dikatakan datang untuk membawa api dan hendaklah api itu selalu menyala. Api itu kan mengingatkan kita pada beberapa peristiwa saya kira dalam kitab suci. Peristiwa semak duri yang menyala. Tiang api yang menghangatkan orang-orang Israel di padang gurun. Api yang menyambar kurban persembahan Elia. Roh Kudus yang hadir dalam peristiwa Pentakosta dalam wujud lidah-lidah api. Maka api itu melambangkan, menyimbolkan kehidupan, kehangatan, juga terang. Api yang bernyala dapat digunakan untuk memasak, menghangatkan tubuh dan sebagai sumber cahaya.
Demikian pula dengan hidup kita. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi api yang memberikan terang, yang membawa kehangatan bagi orang lain, dan menjadi berkat bagi sesama. Maka sudahkah kita menjalani hidup ini sebagai api yang berkobar-kobar, yang mau bersaksi di tengah kehidupan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.